Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keesaan itu bukan hanya untuk mencari nilai, tapi yang lebih penting itu penerapannya. Ya. Jadi kalian pahamin, bukan hanya untuk dihafal, tapi keesaan itu untuk dijalani. Ya. Percuma, ya. Kalian bisa bela diri sehebat apapun, kalau moralnya jelek, percuma gitu. Ya. Jadi materi itu yang penting, karena untuk sebagai syarat kenaikan tingkat. Keesaan itu sampai kapanpun, sampai kalian mati, ya, kalian hidup masyarakat nanti itu perlu, ya, keesaannya, kerohaniannya itu yang harus diterapkan terus, diingat terus, ya. Kalau materi senam, jurus, tripen, ya tripen mungkin masih bisa untuk digunakan di luar, tapi zaman sekarang bukan zamannya untuk berkelahi di luar, ya. Kalau mau berkelahi ya di gelanggang, dapat juara, dapat piagam, dapat piala, ya, dapat hadiah, ya. Tapi kalau kelahi di luar sekarang ya ke penjara, ke polisi, ya, mukul larang aja didenda. PSHT adalah perguruan, ya, yang dikemas dalam organisasi. Artinya perguruan pencaksilat tapi dijalankan secara organisasi, ya. Jadi di organisasi itu ada kepengurusan, ya. Ada kepengurusannya, artinya kepengurusan itu pun mempunyai periode, ya. Jadi periode setiap kepengurusan harus ganti, ya. Misalnya untuk tingkat paling bawah itu di tingkat dusun, ya, di tingkat RT, di tingkat ini itu namanya sub rayon, ya, itu tingkat paling rendah. Sub rayon itu bertanggung jawab kepada rayon. Rayon itu di tingkat desa atau kelurahan, ya, atau instansi tertentu, ya. Artinya rayon itu bertanggung jawab kepada ranting. Jadi rayon diketuai oleh koordinator rayon, jadi tidak ada ketua rayon, ya. Nggak ada namanya ketua rayon, yang ada koordinator rayon dan kepelatihan, ya. Jadi struktur organisasinya cuma dua itu, ya, menurut anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Di Asia itu rayon itu nggak ada ketua rayon, nggak ada. Sebenarnya sekretaris, bendahara dan sebagainya itu masuk ke kepengurusan ranting, ya, jadi langsung ranting yang menangani gitu, ya. Jadi rayon itu hanya ke koordinator rayon dan kepelatihan. Makanya koordinator rayon itu tugasnya mengkoordinir, ya, mengkoordinir bagaimana proses pelatihan. Selanjutnya untuk surat menyurat dan lain sebagainya itu urusan ranting, ya. Jadi rayon bertanggung jawab kepada ranting. Nah, jadi makanya ketika kalian nanti jadi warga itu harus tahu jalurnya gimana. Ketika kalian melatih, ya, latih di lapangan, latih itu pasti ada kepelatihan. Kepelatihan siapa? Jadi ada apa-apa tuh ngomongnya ke kepelatihan. Biar kepelatihan itu lanjut ke koordinator rayon, ya. Nanti koordinator rayon itu bertanggung jawab kepada ranting. Jadi biar koordinator rayon yang melanjutkan ke ranting. Ya, misalnya kalian melatih di lapangan nih, udah waktunya tes, ya, udah waktunya tes nih, ya, ngomong ke kepelatihan dulu, pelatihannya siapa di sini, kan gitu, ya, pelatihannya siapa, ngomong, dan nanti kepelatihan biar lanjut ke koordinator rayon. Terserah koordinator rayon nanti itu tugasnya, ya, mau lanjut ke ranting atau tidak, itu bukan wewenang kalian. Karena sebagai pelatih di lapangan tugas cukup sampai di situ, ya. Karena kalau kalian lanjut ke sendiri ke ranting itu namanya melangkai wewenangnya koordinator rayon, ya. Jadi ketika itu udah kalian jalankan udah benar, tidak perlu kalian sibuk, ya, untuk ini, ya, karena itu akan melangkai koordinator rayon sendiri. Jadi koordinator rayon nanti yang menyampaikan ke ranting. Nah, kemudian ranting
lanjut ya, ranting itu bertanggung jawab ke cabang. Jadi tidak ada ranting itu langsung berdiri sendiri apa sendiri, tidak. Semua tetap bertanggung jawab ke cabang. Ya. Untuk siswa ya, dari siswa polos itu subrayon, jambon rayon, hijau ranting, putih itu punyanya cabang ya. Jadi ketika sudah putih, kalau sebenarnya siswa cabang, karena wilayah kita ini luas jauh, tidak mungkin kita latihan jadi satu tiap hari, maka dikembalikan ke ranting lagi gitu ya. Jadi ketika kalian udah punya siswa nih, udah jambon, udah hijau, diambil ranting, ya udah memang haknya ranting gitu loh ya. Ranting nanti yang menangani, seperti kalian hijau, latihan gabungan di ranting, itu sudah haknya ranting, nggak ada yang bisa membangkang atau menolak ya, karena sudah aturan ya, aturan organisasi ya. Jadi harus bertanggung jawab ke situ gitu ya. Kemudian ranting ke cabang, cabang ke pusat ya. Jadi tidak ada ranting langsung ke pusat, tidak ada. Jadi ranting itu diketuai oleh ketua ranting ya. Jadi ranting ini sudah lengkap strukturnya ya. Jadi strukturnya sudah lengkap, ada sekretaris, bendahara, wakil ketua dan sebagainya, bidang-bidang itu ada semua ya. Kemudian langsung bertanggung jawab pada cabang. Cabang itu diketuai oleh ketua cabang. Dengan ranting itu berada di tingkat kecamatan ya. Yang setingkat dengan ranting adalah komisariat. Komisariat itu setingkat dengan ranting, tapi dia berdiri sendiri ya, tidak memiliki subrayon atau rayon, karena dia langsung berdiri sendiri satu, itu di instansi atau di universitas ya. Misalnya di universitas ini dia bisa berdiri sendiri sebagai ranting, tapi namanya bukan ranting, tapi namanya komisariat, diketuai oleh ketua komisariat, bukan ketua ranting lagi, tapi setingkat dengan ranting, dia berdiri sendiri gitu ya. Jadi ketika kalian nanti di mana saja ya, kalian aktif, kalian di kuliah, di ini, di situ ada komisariat ini misalnya gitu ya, Unmul gitu. Komisariat Unmul itu udah setingkat ranting, dia berdiri sendiri ya dalam mengurusin organisasi ini, tapi dia berdiri sendiri, tetap bertanggung jawab pada cabang yang ada, tapi bukan tanggung jawab pada ranting di situ, tidak. Dia berdiri sendiri dalam arti mengatur untuk bertanggung jawab ke cabang. Nah, kemudian cabang diketuai oleh ketua cabang. Nah, cabang membawahi ranting-ranting. Jadi ranting dan komisariat yang ada itu dari satu jadi satu cabang. Ya. Tidak bisa ranting berdiri sendiri kemudian mengesahkan sendiri, tidak. Tetap melalui cabang. Ya. Ya, harus ya, udah mau tas putih, kecuali cabang memberi mandat untuk mengadakan tes sendiri, misalnya tas putih sendiri. Karena lambat nyusul, dia tas sendiri dari cabang, kasih wewenang untuk tas sendiri, tidak apa-apa, asal sudah ada mandat dari cabang. Kemudian cabang ke pusat sama ya, jadi ketika pengesahan itu sudah wewenangnya pusat, jadi pusat yang menentukan, pengesahan ini tanggal sekian, yang sekian, umur sekian, itu sudah dari pusat, kita tidak bisa. Nah, dari bawah ini hanya melatih, menyiapkan untuk yang sesuai dengan arahan dari pusat. Nah, melalui cabang kita dapat edaran untuk menyelesaikan segala sesuatunya untuk persiapan pengesahan, begitu dan seterusnya. Jadi makanya di Asia itu tidak bisa kita seenaknya sendiri atau melatih sendiri tanpa ada izin, tanpa ini dan sebagainya, tidak. Tetap harus ada pemberitahuan karena semuanya itu berkaitan dari bawah sampai ke pusat ya. Oke, bahkan sekarang itu nanti kedepannya ini sudah dibikin pakai aplikasi ya untuk tes itu, makanya standar tes itu nanti akan sama seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Dia pakai aplikasi standar sekian, nggak lulus ya. Ini sudah diterapkan ini di pusat ya, artinya tes itu kayak materi itu dengan begini, dengan ini, standarnya sudah diatur di aplikasi.
keesaan juga ya, jadi udah diatur semua di situ ya. Itu bagus ya, program itu bagus banget, cuman ya itu harus menyesuaikan, karena harus latihan, harus benar-benar sesuai dengan apa yang dalam yang di batasan-batasan yang ada di situ gitu ya. Oke, jadi mulai dari rayon tadi ya, rayon, tanya pelatih ya, rayon tuh koordinator rayon dan kepelatihan, ranting itu ada ketua ranting dan jajarannya ya, semua lengkap. Kemudian cabang, ketua cabang dan jajarannya lengkap. Pusat itu ada ketua umum pusat. Ketua umum pusat siapa? Siapa Dil? Kemarin kamu baru baru dikasih. Lupa. Ya, Mas Murjoko ya. Kemudian ada Dewan Pusat. Ketua Dewan Pusat siapa? Mas Biantoro. Ya, Mas Biantoro. Ya, oke, yaitu yang memimpin di pusat ya. Yang memimpin pusat ada dua, ketua umum pusat dan ketua dewan pusat ya. Kemudian ketua dewan Perwapus, perwakilan pusat wilayah Kalimantan Timur, yang baru-baru ini udah meninggal dunia, Mas Samijo, mungkin belum diganti sekarang ya. Itu ada perwakilan pusat tapi di wilayah Kalimantan Timur ya, wilayah Kalimantan Timur ada di Balikpapan ya. Kemudian ketua cabang siapa? Mas Mulyato. Ketua ranting Mas Joko Purwanto. Joko Purwanto. Koordinator rayon Mas Sumino. Kepelatihan siapa? Kepelatihanmu siapa? Loh, kepelatihan kok saya juga tidak tahu. Oke, terus siapapun yang latih kalian ya, siapapun yang latih kalian itu tetap harus kalian hargai, karena zaman sekarang ya, ternyata untuk saat ini ya sulit untuk cari pelatih ya. Pelatih itu sulit ya. Jadi siapapun yang latih kalian, itulah yang menjadikan kalian untuk bisa menjadi warga SC Teratai. Kalau tidak ada tanyakan, udah malam, besok jangan sampai libur kan masih? Iya. Nah, oke, yang tidak ada yang tanyakan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.